الفجر اللي تلاقون يوما على المصطفى الهادي تصلون، تدرون بالناه يجيب اللي يصلون. صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون. تدرون كم الأجر اللي تلاقون يوما على المصطفى الهادي تصلون، تدرون بأنه يجيب اللي يصل. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita semua panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan masih banyak nikmat yang lainnya, sehingga kita semua, ibu, anak-anak sekalian, bisa berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Dan tak lupa pula salawat bertanya salam kita sampaikan ke Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu nih, bagaimana kabar anak-anak ibu? Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ibu. Oke, Aska bagaimana kabarnya? Baik ibu. Arisa bagaimana kabarnya? Baik ibu. Oke, alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Oke, selanjutnya sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk mengambil berkah supaya pembelajaran hari ini terasa lebih menyenangkan dan lebih ada faedahnya. Marilah kita sama-sama membaca doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Tadi ibu mau tanya dulu sebelum itu, siapa yang tadi datang pertama kali di kelas? Coba tunjuk tangan. Oke, Aska, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Ibu minta tolong. Oke, teman-teman semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan memulai pelajaran membaca doa, semua yang kita pelajari hari ini ilmunya masuk, ilmunya berkah juga, dan bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya agar kita lebih semangat lagi serta menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan satu lagu nasional. Pada kesempatan kali ini, Ibu inginnya kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya pada hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal, Bu. Oke, kalau sudah hafal, nanti Ibu akan hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, Ibu sekarang akan mengabsensi ya. Bagi yang namanya dipanggil, silakan angkat tangannya dan bilang hadir, Bu. Gitu. Semangat-semangat ya. Oke, Bu. Angel. Mana Angel?
Ibu. Oke, Harisa. Hadiro. Aska. Hadir, Bu. Salsa. Hadir. Oke, alhamdulillah untuk yang datang hari ini semoga lebih semangat lagi belajarnya, dan untuk yang sakit semoga cepat-cepat diberikan kesembuhan. Amin. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa di sini yang pernah membantu kedua orang tuanya seperti menyapu, mengepel, cuci piring? Ada nggak? Ada. Oke, terus siapa yang pagi tadi piket, membersihkan kelas, mengangkat kursi bareng-bareng dengan temannya? Oke, bagus. Nah, jadi anak-anak ada yang tahu tidak kalau kegiatan yang dikerjakan bersama-sama itu disebutnya apa? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu ya? Oke, nanti Ibu akan jelaskan. Jadi, kegiatan yang kita sebutkan tadi, yang anak-anak sebutkan, kalau pernah membantu orang tua tadi, membersihkan kelas bersama-sama, itu disebut dengan yang namanya gotong royong. Apa itu, Bu? Apa itu gotong royong? Oke, jadi sekilas gotong royong itu dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama agar pekerjaan itu lebih ringan. Karena kan seringkali kalau kita itu mengerjakan sesuatu sendiri, sesuatu yang agak lumayan berat, maka kita tuh akan cepat lelah, cepat capek, dan lambat kerjaannya. Nah, itu fungsinya mengapa kita harus bergotong royong agar pekerjaan tersebut terasa lebih ringan, lebih mudah dilakukan. Oke, jadi sudah tahu kan kita hari ini akan belajar apa? Belajar apa tadi? Gotong royong. Oke, pintar. Jadi setelah pembelajaran selesai, Ibu berharap para siswa mampu menjelaskan apa itu arti gotong royong, mampu menjelaskan atau menyebutkan contoh-contoh dari gotong royong, serta mampu menerapkan atau mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksud Ibu bukan hanya paham pada teorinya saja, namun diterapkan juga ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video. Nah, di dalam video ini terdapat semut-semut yang menemukan sebuah donat. Nah, lalu mereka mencoba membawa donat itu ke tempat sarangnya. Kalian perhatikan dengan baik ya, nanti bagaimana cara semut-semut itu bisa melakukannya. Oke, Bu. Oke, Ibu putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bunda, mari kita belajar dari si semut dan koloninya. Suatu hari, koloni semut sedang mencari makanan untuk persiapan musim hujan. Jika musim hujan datang, mereka senang menghabiskan waktu di istana semut. Di sana mereka bisa terhindar dari air. Ya, air adalah musuh terbesar semut. Namun, ada seekor semut yang terlihat berpisah dari koloninya. Entah apa alasannya, dia memang lebih suka menyendiri. Tiba-tiba, hidung semut itu mencium aroma yang sangat lezat. Lezat sekali aroma ini. Pasti ada makanan enak di sekitar sini, ucap si semut. Semut pun mencari asal aroma lezat itu. Oh lala, rupanya ada potongan roti yang cukup besar. Aku harus membawa roti ini pulang. Pasti semut yang lagi akan sangat senang. Kuat semut. Semut berusaha menangkap roti itu. Karena sangat berat, dia tidak bisa membawa roti sendirian. Sayangnya, di sana ada kawan kesayangannya. Semut pun terpaksa membawanya seorang diri. Di tengah jalan, semut sudah tak kuat. Ia pun terjatuh, namun ia ingat roti itu bisa untuk persediaan makanan saat musim hujan. Dengan susah payah, semut kembali mengangkat roti itu. Sekarang, semut sampai di sebuah tanjakan yang tinggi. Ia bersusah payah naik ke atas. Namun, di tengah tanjakan itu, semut sudah kelelahan. Alhasil, ia kembali terjatuh ke bawah. Saat itulah koloni semut lewat. Mereka terlihat bersedih.
Rupanya mereka belum juga menemukan makanan. Semut yang membawa roti melihat koloni semut itu dan langsung memanggil mereka. Kawan, kawan, bisakah kalian membantuku membawa makanan ini? Nanti kita berkira makanan ini, ucap si semut. Koloni semut pun merasa senang. Mereka segera membantu semut membawa roti ke istana. Ajaib, tadi semut merasa kesulitan membawa roti itu, tapi sekarang roti itu terasa sangat ringan. Tentu saja itu karena mereka semua bekerja sama. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Tapi ingat, bekerja sama dalam hal yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matikan dulu. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu mau tanya nih, menurut kalian donat-donat itu besar atau kecil sih dibandingkan tubuh semutnya? Besar. Nah, kalau hanya ada satu semut yang membawa donat itu, yang mendorong donat itu, kira-kira donatnya bisa bergerak atau tidak ya? Tidak, Bu. Nanti semuanya. Nah, oke. Lalu bagaimana akhirnya semut-semut itu bisa membawa donatnya? Karena ditolongin teman-temannya, Bu. Ya, Harisa apa menurut kamu? Dia saling bantu sama kawannya tadi, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi, semut-semut itu akhirnya bisa membawa donat itu karena mereka bekerja sama. Ada yang mendorong dari belakang, ada yang menarik dari samping. Nah, mereka bergerak bersama, mereka bergerak semuanya. Nah, jadi ibu tadi bertanya kalau hanya ada satu semut yang mendorong donat itu, ya otomatis donatnya tidak bergerak, tidak berpindah kan? Nah, tetapi karena banyak semut yang membantu, jadi donatnya bisa dipindahkan. Oke, nah itulah namanya gotong royong. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok itu mempunyai tugas yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu memahami makna gotong royong. Oke, untuk kelompok pertama yaitu kelompok visual. Nah, kelompok visual ini tugas kalian adalah ibu akan kasih tugas. Nah, ini ada orang yang sedang gotong royong. Kalian cukup warnai dengan rapi dan cantik. Setelah selesai kalian tulis di sini, tulis 1 kalimat singkat tentang makna gotong royong di bawah gambar ini. Paham? Paham, Bu. Oke. Terus untuk kelompok auditori. Nah, kelompok auditori ini nanti ibu putarkan lagu tentang gotong royong. Nah, setelah itu kalian dengarkan, lalu kalian buat yel-yel singkat, yel-yelnya pendek aja, nggak usah panjang. Yang penting kalian itu, yel-yelnya bisa dimengerti ya, bisa dibawakan dengan semangat. Oke, paham? Paham. Nah, setelah itu untuk kelompok kinestetik, ini ibu ada kertas. Nah, nanti tugas kalian adalah cukup tuliskan 5 contoh kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan, yang pernah kalian lihat, kalian tuliskan. Setelah kalian tulis, kalian gunting kertasnya, lalu kalian tempelkan di papan tulis, ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Paham? Paham, Bu. Nah, oke. Jadi ibu berikan tugas ini adalah cuma 15 menit. Oke, Bu. 15 menit langsung dikumpul. Nanti presentasi maju ke depan satu persatu ibu panggil, ya. Nih, ibu buka. Ini kertasnya ya. Jadi tugasnya sudah ibu bagikan semua ya? Iya, Bu. Oke, jika ada kesulitan, jika kalian kesulitan
Nanti Ibu akan berkeliling untuk membantu kalian, Bang. Paham Bu. Terima kasih Bu. Silakan dikerjakan. Ya Bu. Ini nanti rambutnya nanti kita Ini ujinya bagaimana Bu? Jika kamu cuma punya kalian aja. Oh, jadi kalimatnya ini Iya. tinggal di sini. Iya, nanti gunting ya. Mana anak-anak? Gunting. Iya, gunting ya. Ada yang kayak baik anak-anak. Ibu rasa sudah cukup ya waktu pengerjaannya. Sekarang saatnya untuk setiap kelompok maju ke depan, presentasikan apa yang kalian dapat. Ibu harap ketika temannya sedang maju di depan mempresentasikan hasilnya, teman yang lainnya mendengarkan dengan baik ya. Ya. Kita harus menghargai orang yang sudah berusaha mengerjakan tugasnya. Sesuai urutan ya, kelompok yang pertama, kelompok visual, silahkan maju ke depan, lihatkan hasil kerjanya. Wow, Ibu lihat warnanya sangat serasi ya. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, di sini tugas kami mewarnai orang yang sudah bergotong royong serta membuat salah satu kalimat atau makna dari gotong royong. Jadi gotong royong itu adalah bekerja sama agar pekerjaan berat itu terasa ringan. Di sini bisa kita lihat dua orang anak yang sedang membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Jadi karena mereka bekerja sama, jadi cepat selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali kelompok visual. Ya, terima kasih. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Sekarang kelompok yang kedua, kelompok auditory. Silakan maju ke depan dan tampilkan yel-yelnya. Ya. Iya Bu, ayo. Ayo teman-teman berdiri mengikuti saya. Oke, semuanya berdiri ya. Jadi apa yang saya dengar tadi dari Ibu, saya membuat yel-yel sendiri ya buatan saya. Oke, tepuk gotong royong. Kerjasama lebih mudah meningkatkan
kebersamaan. Bagus sekali. Ayo teman-teman ikutin aku. Oke. 1, 2, 3. Tepuk gotong royong. Kerjasama lebih mudah meningkatkan kebersamaan. Dari kelompok visual. Jadi ibu mau tanya dulu nih, apa sih makna dari yel-yel yang kamu tampilkan tadi? Jadi Bu, kan gotong royong ya, kan gotong royong kan kerjasama tuh Bu artinya. Nah jadi itu kerjasama itu lebih mudah Bu, lebih mudah agar supaya pekerjaan lebih mudah ya Bu, lebih cepat, lebih ringan Bu. Iya. Nah, oke. Yang udah Oke, keren sekali. Silakan ya. Nah, sekarang kelompok yang ketiga nih, kelompok kinestetik. Silakan maju bacakan apa yang kamu tempel di papan tulis itu. Jadi teman-teman, contoh-contoh gotong royong itu ada belajar bersama, berdiskusi bersama, membersihkan toilet bersama, menjaga kebun atau taman kelas bersama, membersihkan kelas bersama-sama, dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Contohnya seperti kalian di depan kita sehari-hari ya. Bagus sekali kelompok visual. Inisiatif. Tangan dulu. Jadi anak-anak semuanya, walaupun tugas kita hari ini berbeda, tapi intinya tetap sama. Kita itu hari ini mempelajari mengenai apa sih gotong royong itu. Nah, gotong royong itu apabila kita bekerja dengan gotong royong, kita bekerja sama, maka pekerjaan kita itu dapat selesai dengan mudah, ringan, dan juga kita mempunyai hasil yang memuaskan. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memberi kalian lembar evaluasi. Di dalam lembar ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai gotong royong. Kalian kerjakan ya, kerjakannya dengan jujur dan juga mandiri. Ibu beri waktu 5 menit untuk pengajarannya. Silakan kerjakan ya. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan ke ibu ya. ya Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silahkan kumpulkan lembar evaluasinya dengan rapi ke depan sini. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan. Terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini hampir selesai nih. Tapi sebelum itu,
tadi? Belajar bersama, Bu. Kenapa Aska suka belajar bersama? Iya, tadi kan Aska dapat kelompok yang auditori. Ya. Aska disuruh mendengarkan lagu berdasarkan ibu putar tadi. Jadi Aska langsung bisa membuat yel-yel dari lagu tersebut. Jadi Aska suka. Oke, jadi kalau anak-anak sekalian senang dengan pelajaran hari ini, ibu pun ikut senang dan ikut puas. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Jadi, gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan secara Bersama. yang ditujukan untuk mencapai tujuan Bersama, Bu. yang fungsinya untuk memudahkan Pekerjaan. pintar semua. Jadi setelah pembelajaran kali ini, ibu berharap ilmunya bukan cuma masuk di otak saja ya, tetapi bukan cuma menghafal teori juga, tetapi diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, mau itu di sekolah, mau itu di rumah, di lingkungan sekitar, intinya dimanapun berada, terapkan nilai-nilai gotong royong di kehidupan kita. Iya, Bu. Mengerti? Ngerti. Oke. Ibu rasa sudah cukup ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa